Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Negara dari kelas TI 21 SE1 dengan NIM 312110447. Yang terhormat selaku dosen pengampu Dr. Insinyur Ananto Tri Sangsongko MSc. Izinkan saya untuk mempresentasikan UAS dengan judul Penerapan Algoritma Genetika untuk Optimasi Penjadwalan Pengangkutan Sampah di Kota Bandung. Latar belakang masalah pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak terkendali, terutama di kawasan perkotaan, berkontribusi terhadap pencemaran tanah, air, dan udara. Pengelolaan sampah tradisional yang masih bergantung pada tenaga manusia seringkali tidak efisien, membutuhkan waktu yang lama, dan tidak dapat menyortir sampah dengan akurasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan sebagian besar sampah berakhir di tempat pembuangan akhir TPA tanpa melalui proses daur ulang yang memadai. Kemajuan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI memberikan solusi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan memanfaatkan AI, penyortiran sampah dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Teknologi seperti jaringan saraf, tiruan atau ANN, logika Fuji, dan algoritma klasifikasi memungkinkan robot untuk mengenali jenis sampah, membuat keputusan yang tepat, dan mengoptimalkan proses penyortiran. Penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, tetapi juga mendukung upaya pelestarian dengan melalui peningkatan daur ulang, pengurangan limbah yang di TPA. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis sampah organik dan anorganik logam. Kedua ada pengoptimalan jalur kerja robot untuk efisiensi waktu. Ketiga, mengambil keputusan secara mandiri dalam lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Nah, di sini adalah untuk skemanya. Jadi sistem pengangkutan sampah yang berjalan itu dimulai dari satu Kota Bandung, yaitu terkumpul di TPS atau tempat penampungan sementara, diambil dan dibawa menuju TPA atau tempat pemrosesan terakhir dengan menggunakan kendaraan pengangkut sampah bermotor atau tidak bermotor. Kemudian sampah itu dibuang ke TPA untuk diproses dan selanjutnya selesai. Nah, di sini adalah use case diagram sistem penjadwalan pengangkutan sampah. Terdapat satu aktor yang terlibat di dalam sistem. Satu aktor tersebut adalah admin, bertindak sebagai user, bisa melakukan tambah dan edit pengangkutan untuk penjadwalan sampah. Di sini ada Fujirojit yang dibuat untuk mendeteksi ketinggian, volume tempat sampah, dan sensor MQ135 untuk mendeteksi bau sampah. Data hasil sensor tersebut akan dimanfaatkan untuk penentuan status tempat sampah menggunakan Fujilogic. Berdasarkan nilai tersebut akan dijadikan 3 buah variabel Fuji, diantaranya satu, waktu terakhir pembersihan WTP, dua, kapasitas tempat sampah KTS, dan ketiga, bau sampah atau yang disebut BS. Pada variabel kapasitas tempat sampah akan dikonversikan dari satuan cm menjadi skala 0% atau minus 100%. Penentuan pengambilan keputusan dengan menggunakan variabel Fuji disajikan pada salah satu tantangan utama dalam pengangkutan sampah adalah penentuan jadwal yang optimal untuk mengurangi biaya operasional di waktu perjalanan.
Selanjutnya ada artificial neuron yang disebut adalah itu ANN. Ketidakpastian volume sampah itu yang dihasilkan setiap lokasi juga menjadi kendala dalam penyusunan jadwal. Untuk mengatasi masalah ini, kombinasi algoritma genetik atau artificial neural network atau yang disebut ANN dapat menjadi solusi. ANN digunakan untuk memprediksi volume sampah berdasarkan data historis seperti jumlah sampah per hari, jenis kawasan, dan faktor eksternal seperti cuaca. Hasil prediksi ini menjadi input bagi algoritma genetika untuk mengoptimalkan rute dan jadwal pengangkutan. Dalam sistem ini, ANN dilatih menggunakan dataset historis yang mencakup pola produksi sampah di berbagai lokasi. Setelah ANN menghasilkan prediksi volume sampah di setiap titik, algoritma genetika mulai bekerja dengan membuat populasi awal berupa kombinasi rute dan jadwal pengangkutan. Proses seleksi, crossover, dan mutasi digunakan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik pada setiap iterasi fitness function. Dalam literasi algoritma mengevaluasi kombinasi dan rute berdasarkan total waktu perjalanan, jarak tempuh, dan kapasitas kendaraan sehingga menghasilkan rute dan jadwal yang paling efisien. Hasil akhir dari sistem ini adalah jadwal dari sistem ini dapat pengangkutan sampah yang optimal dengan rute yang meminimalkan jarak dan waktu tempuh. Dan dengan menerapkan teknologi ini operator pengangkutan sampah dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi penggunaan bahan bakar, serta mencegah penumpukan sampah di lokasi tertentu. Sistem ini tidak hanya membantu penyelesaian masalah operasional, tetapi juga mendukung pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang terakhir ini ada kesimpulan manfaat proyek. Yang pertama itu adalah mengurangi beban kerja manusia dalam pengelolaan sampah, meningkatkan efisiensi menyortirkan sampah untuk keperluan di daur ulang, memberikan solusi rumah lingkungan yang aplikatif di berbagai tempat. Pengembangan lebih lanjut mengintegrasikan lebih banyak sensor untuk mendeteksi jenis sampah yang lebih beragam, meningkatkan akurasi ANN dengan dataset yang lebih besar, mengembangkan robot yang dapat beroperasi di berbagai lingkungan termasuk outdoor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.